Mungkinkah ketika pertanyaan itu juga diajukan kepada Anda, mungkin Anda akan menjawab jawaban yang sama? Mengapa tidak ada imam wanita di dalam Katolik? Ya, karena menurut aturan gereja, ya hanya laki-laki yang boleh menjadi imam. Terus, apa alasannya? Ya pokoknya hanya laki-laki yang menjadi imam. Nah, kalau sudah demikian kan berarti tidak ada ruang untuk berdiskusi. Saudara-saudara, Shalom, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, agama Katolik adalah agama yang unik. Seringkali ada pertanyaan dari pihak luar. Mengapa pastor tidak boleh menikah? Padahal menikah itu adalah salah satu tugas umat di dunia. Katanya seperti itu. Nah, yang lebih mendasar saya kira adalah pertanyaan di kalangan umat Katolik sendiri. Mengapa tidak boleh ada imam wanita? Dan itulah persisnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di Katolik tidak ada imam wanita. Apakah Katolik diskriminatif? Baik, mari kita lihat apa penjelasannya. Kita mulai dengan pengertian istilah diskriminatif. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminatif adalah sikap membedakan sesuatu, baik itu manusia ataupun yang lain, yang sebenarnya dianggap sama, dan memperlakukan keduanya secara berbeda. Jadi dua pihak yang dianggap sama, lalu diperlakukan berbeda antara satu dengan yang lain, maka seolah-olah hal tersebut konotasinya negatif. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan. Lalu mengapa hanya laki-laki yang boleh menjadi imam? Kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam? Bukankah laki-laki dan perempuan itu semuanya ciptaan Tuhan? Maka apa salahnya jika perempuan pun boleh menjadi imam? Kira-kira seperti itu maknanya, sehingga seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang diskriminatif. Akan tetapi saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai hal ini, kita lihat dulu poin yang ketiga ini. Secara fisik memang berbeda antara pria dan wanita, maka menjadi berbeda di dalam perlakuannya. Nah, patut dicatat bahwa istilah diskriminatif tadi itu juga mesti mempertimbangkan bahwa memang ada yang namanya kodrat manusia. Nah, kodrat manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, menjadi tidak adil apabila segala-galanya juga diperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Berbeda fisiknya secara kodrati antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, kalau kita memperlakukan sama seluruhnya misalnya, maka laki-laki boleh dong mendapat hak cuti. Ada namanya cuti haid. Lalu kalau begitu laki-laki menuntut mesti ada persamaannya antara cuti haid yang ada pada perempuan dengan pada laki-laki, mesti dicarikan. Akan tetapi apakah kita harus berpikirnya dengan cara seperti itu? Saya pikir tidak adil. Saya pikir tidak bijaksana kalau seperti itu. Oleh karena itu, tidak serta-merta semua yang diperlakukan secara tidak sama itu dapat diartikan sebagai diskriminatif. Bahwa kita menuntut keadilan hak asasi manusia, oke, ya. Tetapi di dalam hak asasi manusia juga itu kita harus melihat bahwa kodrat manusia itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh misalnya, pria tidak melahirkan, maka hak di antara keduanya itu tidak dapat dipersamakan. Ada hak-hak tertentu yang hanya melekat pada wanita karena kodratnya sebagai wanita. Dan ada hal-hal tertentu yang hanya pada laki-laki karena kodratnya sebagai laki-laki. Nah, itu saudara-saudara tentang masalah diskriminasi. Baik, kita lanjutkan. Dari sudut pandang Alkitab, mengapa tidak ada imam perempuan? Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, yaitu dalam hal ini Maria. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan itu akan turun ke dunia menjadi manusia, ketika Sang Putra itu turun ke dunia menjadi manusia,
Dia memilih wujud sebagai laki-laki dan untuk itulah sebagai budaya Yahudi dia disunatkan sebagai laki-laki. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini memang ada dua kodrat yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan Yesus turun ke dunia memilih wujud sebagai laki-laki. Nah, kalau demikian apakah wanita itu harus protes? Mengapa Yesus tidak memilih menjadi perempuan misalnya? Ya, itu adalah haknya Tuhan dan saya pikir itu tidak berhak untuk kita masuk ke wilayah sana. Lalu kemudian dipertegas di dalam Lukas 3 ayat 22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya, saudara-saudara, Allah Bapa sendiri memperkenankan anaknya yang laki-laki itu, kepadanya lah dia berkenan. Sang laki-laki itu, yaitu Yesus Kristus itu menjadi laki-laki, lalu kemudian menyebarkan kabar gembira ke dunia, dan kemudian menyelamatkan dunia ini. Dan itulah yang diwariskan oleh gereja sampai pada saat ini. Nah, atas dasar itulah, Paus Yohanes Paulus II di dalam Apostolic Letter, Ordinatio Sacerdotalis yang dikeluarkan tahun 1994 yang menyatakan bahwa gereja tidak mempunyai otoritas memberikan ordinasi kepada wanita dan keputusan ini harus dipatuhi oleh seluruh umat beriman. Dalam hal ini orang Katolik. Dan saudara-saudara, kalau hierarki tertinggi di dalam Katolik sudah mengatakan demikian, ya sudah seperti itu. Tetapi yang lebih penting adalah atas dasar apa Papa Paus mengatakan seperti itu. Ada dasar-dasarnya sebagaimana yang saya sebutkan di atas bahwa ya memang Yesus memilih wujudnya sebagai laki-laki dan dalam hal ini fungsinya sebagai imam, dia adalah imam dan wujudnya adalah laki-laki. Oke, baik kita lanjutkan. Apalagi pandangan Alkitab yang berikutnya. Perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada imam wanita, seluruhnya adalah laki-laki. Mau dicari dimanapun, imam-imam itu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah pria semuanya atau laki-laki semuanya. Termasuk, menjadi pertanyaan sebenarnya, mengapa ketika Yesus memilih rasul-rasul itu, seluruhnya dia pilih adalah pria dan tidak ada di antaranya adalah wanita. Berarti memang secara basic dari sononya adalah bahwa salah satu tugas laki-laki itu adalah memberikan pengajaran, menjadi imam bagi orang-orang maupun terhadap dirinya sendiri. Maka itulah yang diwariskan kepada kita sampai sekarang ini. Kita bandingkan dengan Matius 10 ayat 1, 7-7, Matius dan seterusnya, semuanya dikerjakan oleh para laki-laki. Dan ini bukan kata saya. Ini adalah apa kata Alkitab. Seluruh yang saya tampilkan di depan ini menunjuk kepada laki-laki sebagai imam. Dan itulah salah satu alasannya para imam itu selalu terdiri daripada laki-laki. Oke, saudara-saudara, kita masuk lebih jauh tentang imamat ini, tentang imam tadi ini. Kalau kita perhatikan di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 1268, orang yang sudah dibaptis menjadi batu hidup yang dipergunakan untuk membangun rumah rohani dan imamat kudus. Oleh sebab itu, pembaptisan mereka mengambil bagian dalam imamat Kristus dalam perutusannya sebagai nabi dan raja. Nah, dengan demikian saudara-saudara, sebetulnya para perempuan, para wanita juga itu ada perutusan imamatnya. Tetapi dalam hal ini adalah imamat umum. Dengan imamat umum kaum awam, laki-laki dan perempuan juga dipanggil untuk menjalankan fungsi imam, membawa persembahan umat Allah dan menguduskan hidup dunia ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita simpulkan dari kedua poin ini bahwa perempuan pun dipanggil untuk menjalani imamat, tetapi dalam hal ini imamat yang umum. Itu memperjelas saudara-saudara tentang pengertian istilah imamat itu.
Ada baptisan imamat yang bersifat umum, yaitulah baptisan bagi kaum awam, laki-laki dan perempuan, tetapi ada tahbisan imamat sebagai jabatan. Dan inilah membedakan. Imamat untuk kita kaum awam itu adalah imamat umum, sedangkan tahbisan imam untuk para pastor itu, para imam adalah tahbisan imamat khusus, yang itulah yang disebut sebagai sakramen imamat. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kita jangan lagi mempersoalkan tentang mengapa tidak ada wanita menjadi imam, karena mereka pun dipanggil untuk menjalani imamat umum. Nah, yang terakhir saudara-saudara, Gereja Katolik adalah gereja yang mewarisi tradisi suci di dalam ajaran Katolik. Yesus sudah memilih wujudnya sebagai laki-laki. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, dia memilih 12 rasul laki-laki semuanya. Tidak ada satupun di antaranya perempuan. Dan karena gereja Katolik setia pada ajaran Kristus, maka itu pun diwarisi kepada Santo Petrus, dan itulah yang diwariskan sampai kepada kita saat ini. Maka saudara-saudara, sejauh agama Katolik mewarisi ajaran Kristus secara penuh, maka tidak akan pernah ada imam wanita dalam arti imam sebagai jabatan. Imam wanita tidak akan pernah ada. Nah, itulah saudara-saudara video singkat ini. Moga-moga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi kita semua bahwa mengapa tidak ada imam wanita. Apabila ada yang ingin Anda komentari, silakan tulis di kolom komentar dan saya siap berdiskusi dengan Anda. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.